Jadi IPK itu tetap penting karena kapasitas intelektual yang baik itu akan mudah diajak untuk berpikir kreatif, inovatif, kritis gitu. Betul, Prof. Tapi ternyata itu tidak cukup. Betul. Artinya betul kalau sekali. ada orang yang pandai tapi misalnya egonya tinggi, nggak bisa kerjasama dengan yang lain, itu nggak akan Agak sukses. susah ya, Prof. Selamat siang Sobat Unipma, bertemu lagi dengan kita di podcast Unipma. Kali ini spesial, jadi spesial sekali kali ini. Podcast Unipma mengundang salah satu tokoh penting dari Universitas PGRI Madiun secara spesifik, tetapi beliau sudah melanglang buana, nggih Prof. Jadi sudah sangat aktif di dunia pendidikan sejak beberapa dekade begitu. Jadi saya buka dengan tema kita kali ini ya Prof. Jadi kita punya tema tentang kebijakan pendidikan tahun 2025, antara visi, transformasi dan kemudian dihubungkan dengan realitas lapangan Prof begitu. Dan erat hubungannya dengan apa yang sekarang mungkin sedang masih nggih Prof, masih berjalan, yaitu tentang arah kebijakan kita terkait dengan Kemendikti-Saintek tahun 2025 yang kebetulan memang baru saja berganti menteri. Jadi menteri kita yang terakhir adalah Profesor Abdul Mukti, ingatan Prof, dan mungkin nanti setelah saya perkenalkan Prof Parji bisa memberikan banyak insight baru terkait dengan kebijakan pendidikan tahun 2025. Baik Sobat Unipma, sebelum lebih lanjut nih saya kenalkan dulu. Kita punya tamu yang spesial, beliau adalah Profesor Dr. Haji Parji, Magister Pendidikan, dan sebagai informasi ya teman-teman, beliau ini sudah menjadi dosen senior di Universitas PGRI Madiun. Lama sekali ya Prof, mungkin sejak tahun 1990. 1990. Saya hitung dulu ya Prof, matematikanya gak buruk, sudah 35 tahun. Jadi yang lebih membanggakan teman-teman, beliau sudah menjadi salah satu punggawa terdepan dari Universitas PGRI Madiun selama hampir 3 periode nggih Prof, sebagai Rektor Universitas PGRI Madiun, dan juga membanggakan sekali prestasi beliau sebagai guru besar pertama dari Universitas PGRI Madiun. Dan sekarang beliau sangat aktif menjadi salah satu Dewan Pendidikan Prof di Jawa Timur. Jadi yang langsung ditunjuk oleh Ibu Gubernur kita begitu. Baik, membanggakan sekali Prof, dan terima kasih sudah rawuh Prof. Jadi ini podcast sebenarnya sudah hampir setiap saat kita lakukan, tetapi spesial dengan tema hari ini begitu Prof, dan mungkin lebih relevan dengan Prof Parji secara aktivitas dan juga keilmuan dan juga mungkin riset yang bisa dibagi begitu Prof. Baik, Prof Parji mungkin sedikit bisa disampaikan Prof. Karena terkait dengan menteri yang baru ini, kita punya Profesor Abdul Mukti, baru saja dipilih. Brian, ya, kalau Abdul Mukti itu di Mendikdas. Mendikdas. Kalau Mendikti-Sainteknya sekarang Prof Brian. Prof Brian, Prof Brian, berarti mungkin ada sedikit yang bisa di-share Prof, arah kebijakannya Kemendikti-Saintek ini 2025 lebih berfokus kemana begitu? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi, memang kita tidak bisa lepas ya dari kebijakan-kebijakan yang ada di Kemendikti-Saintek. Nah, yang perlu agak direview barangkali memang kementerian ini kan berganti-ganti nama. Iya, jadi betul. untuk yang eranya Pak Presiden Prabowo yang biasanya Kemendikbudristek itu jadi satu. Ini pecah menjadi 3 Mbak. Betul. Jadi yang pertama itu ada Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian lingkup kita itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi kementeriannya adalah Kemendikti, Saintek. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan. Nah, kebetulan memang menterinya juga baru gitu ya. Dan saya kira kalau menyangkut kebijakan ya tidak banyak berubah ya dibandingkan yang lalu. Jadi intinya kalau saya cermati,
sekarang ini diorientasikan yang pertama, bagaimana pendidikan tinggi itu bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan daya saing bangsa melalui penguatan ekonomi. Nah, penguatan ekonomi itu bisa di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan daerah masing-masing. Nah, orientasinya itu ketika saya berbicara dengan Mas Wamen, ya Mas Pausan, itu memang didorong bahwa setiap perguruan tinggi itu hendaknya bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya yang memberikan impak nyata bagi masyarakat sekitar maupun kawasan di sekitar kampus itu menjadi prioritas. Nah, tentu melalui Tridharma ya. Kemudian yang kedua, kebijakannya sekarang ini kita lihat tentu penguatan riset ya atau penelitian dan pengabdian masyarakat kan sudah di launching. Dan hari-hari ini adalah masa-masa mungkin pengunggahan itu ya baru proposal. Selesai, Nah, itu sesuatu yang reguler, tapi saya lihat mungkin dalam aplikasinya juga didorong ya roadmap-nya untuk itu peningkatan daya saing bangsa. Saya kira hari ini kita memang menghadapi problem yang serius, terutama memang ada ini ya ekonomi yang perlu terus didorong. Kemudian yang kedua juga ada fenomena misalnya PHK di beberapa tempat, kemudian mungkin penurunan kelas menengah juga harus menjadi atensi perguruan tinggi supaya perguruan tinggi kita bisa berkontribusi lebih. Kira-kira begitulah yang utama. Dan kelihatannya juga yang penting ini ada kebijakan yang mendorong bagaimana dosen-dosen ini ke depan lebih sejahtera lah. Prof sudah dibocorin ini Pak ya. Jadi Sobat Undipa tadi ada bocoran sedikit ya Prof. Jadi memang semoga ya Prof. Jadi doa-doa baik yang memang terkait dengan arah kebijakan yang memang lebih baik. Baik tadi sudah disampaikan ya Prof. Memang prioritas utamanya terkait dengan kemajuan ekonomi dan juga bagaimana peran kalau kita karena di perguruan tinggi mungkin lebih kepada bagaimana memaksimalkan Tridharma perguruan tinggi ini dalam rangka untuk membantu dan juga mensupport apa yang menjadi kebijakan pemerintah begitu Prof. Kira-kira menurut Prof. Parji agak sedikit flashback gitu Prof. Karena sudah disiapkan kebijakannya, kemudian sekarang sudah akan segera mulai berjalan. Nah, flashback sedikit dari kementerian yang sebelumnya terkait dengan Merdeka Belajar Prof. Apakah kebijakan yang sekarang ini akan sifatnya memodifikasi, nopo sifatnya melanjutkan atau seperti apa? Jadi, ya kelihatannya MBKM kan tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak untuk dirubah. Jadi beberapa masih relevan, masih dilanjutkan. Hanya mungkin perlu dimodifikasi sesuai dengan kepentingan yang akan datang. Nah, kelihatannya Pak Menteri ini ya juga cukup bijak. Artinya kebijakan-kebijakan yang akan datang ini tidak cukup frontal kemudian mengganti dan kalau di perguruan tinggi misalnya kan dari sisi kurikulum kan lebih settle ya. Karena kurikulum itu lebih diberikan kesempatan kepada masing-masing perguruan tinggi dan itu biasanya secara periodik kan ada desain kurikulum. Jadi untuk di perguruan tinggi tampaknya dari sisi itu tidak masalah. Kalau di Mendikdasmen kan dinamikanya ada kritik setiap ganti menteri ganti kurikulum. Itu kalau di Dikti kebijakan-kebijakan lama tampaknya beberapa masih dipertahankan kemudian beberapa ya memang ada kritik ya. Misalnya terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar terutama untuk ini belajar di luar kampus. Itu beberapa kelihatannya mungkin nanti perlu disesuaikan kalau saya cermati begitu. Jadi 40 SKS, 20 SKS yang ada selama ini di luar kampus itu tampaknya mungkin ya perlu direview disesuaikan dengan ini ya masing-masing kampus supaya ini bisa lebih kontributif ya secara real bagi
pengembangan daya saing, salah satunya memang yang kita hadapi hari ini adalah ekonomi. Ya, betul. Apalagi situasi geopolitik, geoekonomi dunia kan ini sedang mengalami sangat ini, naik turun ya, mengalami perubahan updown yang karena kebijakan tarif Trump dan sebagainya. Ya ini mau enggak mau kita harus mengikuti itu. Prof. Luar biasa ini tadi sepertinya kok saya jadi tertarik Prof untuk lebih membahas tentang ekonomi global yang berpengaruh terhadap pendidikan kita. Kalau dulu sebelumnya ini kan tujuan Merdeka Belajar memang untuk melatih Prof, keluar kampus, kemudian lebih banyak kegiatan di luar begitu Prof, betul. Lah kira-kira ini Prof sedikit bocoran karena belum ada sampai sekarang. Kira-kira bentuk modifikasi kegiatan dari Merdeka Belajar yang baru niki pripun gitu Prof? Ya karena kementeriannya baru, sejauh yang saya tangkap memang belum ada ini ya perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan strategis yang mungkin sangat berbeda dengan yang lalu. Makanya modifikasi ini kan pasti diperlukan. Mengapa ya? Karena memang beberapa program itu kan sudah efektif, tapi mungkin yang lain perlu penguatan-penguatan. Itu salah satu kritiknya kan biasanya ini terkait dengan relevansi ya. Betul. Jadi misalnya kalau ini Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan tugas-tugas di luar kampus itu tampaknya harus match-nya, relevansinya dengan prodi itu harus diperkuat. Begitu. Jadi kalau prodinya teknik elektro kemudian dia ngambilnya itu mengajar di SD ya mohon maaf lah. Yang kayak gitu sepertinya itu mungkin perlu direview lagi. Baik, jadi bentuknya mungkin lebih relevan antara bentuk keilmuan, linearitas begitu Prof. Baik. Kalau dari saya kita akan melihat dari kebijakan-kebijakan itu kan termasuk salah satunya dari wawancara-wawancara dari kementerian termasuk Wamen, termasuk menteri kita lihat tampaknya arahnya itu ke sana. Nah itu saya kira yang harus ditangkap oleh perguruan tinggi kita bagaimana membuat program-program yang strategis terutama untuk 2025 itu supaya ya gaung-gaung kebijakan yang tampaknya perlu segera kita tangkap ya nanti kita lihat aja. Sudah harus dipersiapkan dari sekarang ngaten nggih Prof ya. Jadi mungkin sedikit juga masukan nggih Prof untuk kita sendiri kira-kira yang perlu dipersiapkan lebih banyak begitu kira-kira di mana Prof? Atau lebih kuat nggih dari universitas sendiri seperti apa? Saya sejak dulu ketika menjadi rektor pertama itu tahun 2006 ya udah lama ya 16 tahun ya jadi rektor di UNIPMA itu saya selalu menekankan penguatan atmosfer akademik dan riset dan pengabdian masyarakat. Baik. Jadi karena atmosfer itu begitu penting. Nah atmosfer itu tidak akan berjalan dengan baik kalau SDM-nya juga tidak berkualitas. Maka dulu saya selalu dorong bagaimana teman-teman itu termasuk Anda cepat-cepatnya mengambil program S3 doktor gitu. Nah ya saya bersyukur ya kita sekarang hampir mempunyai 100 doktor, mungkin sebentar lagi 100 doktor dari modal 0 dokter. Jadi saya ketika jadi rektor tahun 2006 pertama itu kita tidak punya dokter sama sekali. Dan sekarang kita sudah punya hampir 100 dokter dan itu lintas prodi ya. Betul. Hampir semua prodi sudah ada. Nah, pesan saya prodi-prodi baru terutama yang berbasis saintek, teknologi, sains yang itu merupakan prodi baru. SDM-nya segera diperkuat gitu loh. Bisa segera sekolah, bisa segera peningkatan risetnya di situ supaya bisa menjadi ini ikon-ikon baru di UNIPMA. Karena ketika keilmuan lintas itu multidisiplin itu kuat, nanti akan memperkuat basis universitas yang luar biasa. Itu sih yang hari ini perlu diperkuat. Kemudian kita dorong juga untuk guru besarnya ya. Nah, kita bersyukur kita sudah punya guru besar dan kita dorong terus. Mudah-mudahan tahun ini juga nanti akan ada guru besar yang baru. Sehingga itu
harapan saya nanti paling tidak 1-2 tahun yang akan datang kita sudah punya program doktoral. Semoga lancar. Nah, PR-nya memang ya ini juga sebenarnya hampir semua perguruan tinggi di Indonesia ya. PR utama itu biasanya adalah kekuatan atau produktivitas riset penelitian itu masih sangat perlu didorong. Kalau kita punya 90 dokter itu bisa dilihat harusnya tiap tahun paling tidak kita menghasilkan separuh lah. Betul. 50 riset yang berkualitas gitu. Tapi kan itu juga sekarang masih menjadi hal yang perlu untuk terus ditingkatkan. Prof. Baik begitu nggih Sobat Unipma, untuk saya sapa sebentar Prof, tadi dari apa yang disampaikan Prof Parji bahwa sebenarnya SDM-nya sudah sangat mencukupi nih kalau di Unipma begitu ya Prof, tetapi ya lumayan masih perlu ditingkatkan. Baik, masih perlu ditingkatkan, dan atmosfer terkait dengan riset dan juga atmosfer terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berkualitas. Nah, itu mungkin harus disinergikan dengan SDM yang ada. Betul. Jadi saya kira kan Tridharma itu sebenarnya satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Jadi kualitas pembelajaran yang baik itu sebenarnya harus diperkaya dengan basis-basis riset, hasil penelitian. Gitu. Pembelajaran yang up to date itu pasti pembelajaran yang berbasis riset. Nah, itu yang mungkin kita dorong terus di Unipma supaya betul-betul kita nanti mampu ya menjadi salah satu perguruan tinggi. Kita bersyukurlah sekarang ini program-program misalnya kerjasama internasional saya lihat juga sudah bagus sekali. Banyak mahasiswa asing yang datang. Kita juga bisa belajar dipercaya di kampus-kampus luar negeri. Itu progres-progres yang saya kira memang diperlukan oleh kampus ini. Prof. Baik begitu ya Sobat Unipma. Jadi Prof Parji sudah sedikit merangkum Prof, begitu banyak sebenarnya tidak hanya PR kita sebagai bagian dari universitas, tetapi memang seluruh universitas semuanya punya tantangan masing-masing terkait dengan kondisi yang terarah pada kebijakan terbaru 2025. Ya, kalau kita PR-nya ya kita mungkin barangkali mudah-mudahan lah nanti tingkat universitas, tingkat institusi itu akreditasinya bisa meningkat menjadi unggul. Amin. Nah, sekarang beberapa prodi, kalau tidak salah ada sekitar 7 prodi yang sudah unggul. Nah, nanti maka ini kita dorong terus, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama prodinya unggul, universitasnya unggul. Amin. Kemudian SDM-nya bagus. Saya kira kita akan menjadi salah satu, kita harus optimis lah. Meskipun perjuangannya ini berdarah-darah, perlu kerja keras, tapi kalau ada optimisme, kemudian ada kekompakan gitu ya, ada tembak-tembak yang bagus di kampus ini, ya saling support. Itu saya kira nanti pada titik tertentu kita akan menjadi universitas dan kampus yang dihargai dan berwibawa, baik di tingkat regional maupun nasional. Terima kasih, semoga segera terlaksana Prof. Jadi kita juga punya mimpi yang sama, jadi bagaimana Unipma bisa melaju lebih jauh, kemudian lebih maju Prof, dengan banyak prodi yang unggul, dan juga semoga segera universitas juga untuk AIPT juga bisa unggul, begitu Prof. Kemudian saya lanjutkan sedikit tadi Prof, terkait dengan tantangan global begitu Prof, dengan terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh kementerian, kemudian aplikasinya kepada perguruan tinggi, kemudian kira-kira Prof, mahasiswa ini harus diberi keterampilan apa ini untuk mempersiapkan diri begitu teman-teman kita ini gitu Prof. Oke, jadi dalam beberapa kali sebagai pembicara seminar selalu saya sampaikan bahwa di dalam menghadapi revolusi digital, revolusi industri 4.0 dan menyiapkan kita menjadi Indonesia Emas 2045, di mana kita mengalami bonus demografi ya. Ya, betul, Prof. Tantangannya menurut saya memang kualitas SDM lebih spesifik itu adalah kreativitas dan inovasi. Terutama kreativitas, inovasi dan teknologi itu harus menjadi
perhatian kita semua karena itu yang tertinggal kita gitu. Dan rumusnya itu menurut saya ya kita harus melakukan apa yang disebut dengan, kalau saya menyampaikan 3 hal ya Mbak ya. Yang pertama itu harus namanya itu upskilling, peningkatan keterampilan. Studi McKinsey itu mengatakan akan ada 27 juta pekerjaan yang hilang pada revolusi digital dan akan digantikan dengan jutaan pekerjaan baru. Nah, maka upskilling, peningkatan keterampilan itu ya tentu harus bagaimana tune ya dengan connect dengan tantangan-tantangan ke depan gitu. Pekerjaan-pekerjaan konvensional yang hari ini sudah mulai ditinggalkan diganti dengan pekerjaan-pekerjaan baru berbasis IT, berbasis robotik, berbasis artificial intelligence itu upskilling, harus ditingkatkan keterampilan,nya. Kemudian kemampuan bahasa, terutama bahasa asing. Ini Mbak kan dokter dari Thailand. Ini berarti harus punya kemampuan bahasa yang bagus kan. Kalau enggak bisa itu. Yang kedua itu reskilling. Jadi pembaharuan keterampilan. Nah, ini menjadi agenda terutama di mahasiswa. Maka saya selalu menyarankan ya kalau bisa kurikulum kita itu jangan terlalu transfer of knowledge deh, harus berbasis ini keterampilan. Jadi kita sebagai perguruan tinggi yang baik itu harus memadukan 3 hal. Jadi soft skill, hard skill, kemudian ini karakter. Dari penting. Jadi yang rumusnya menurut saya yang pertama itu reskilling, pembaruan keterampilan, upskilling, peningkatan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah jiwa entrepreneurship. Kewirausahaan ini wajib. Apalagi ada fenomena di tempat kita ada banyak sekali PHK ya hari ini. Maka teman-teman mahasiswa, anak-anak muda kita itu harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Ya ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Ini dilihat dari kebiasaan anak-anak kita dan sebagainya, ini butuh effort yang tinggi. Tantangan lagi yang tinggi. Jadi kuncinya Mbak, upskilling, reskilling, entrepreneurship. Baik, terima kasih Prof. Jadi barusan dirangkum dengan sangat apik nggih Prof, bahwa sebenarnya yang kita butuhkan ini tantangannya memang tidak jauh dari transformasi digital. Dan transformasi digital ini bentuknya banyak sekali, bagaimana teknologi ini berpengaruh erat terhadap apa yang akan kita lakukan dan juga apa yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa kita dalam universitas begitu. Nah, Prof. Parji sudah menyimpulkan teman-teman, jadi ada 3 hal penting tadi yang beliau sampaikan, sedikit saya ulas kembali bahwa ada di situ ada upskilling begitu nggih Prof, kemudian reskilling, kemudian terakhir adalah jiwa entrepreneur. Entrepreneurship, karena memang banyak sekali kita sudah tidak bisa nih bergantung ngaten nggih Prof terhadap baik BUMN maupun lembaga-lembaga yang memang sudah PNS, besar begitu Jadi mentality kita orang Mataraman itu biasanya orientasinya kan masih jadi PNS Prof. Ya, itu tidak dilarang, tapi itu kanal-kanal itu kan mungkin juga tidak terlalu banyak. Betul, anak-anak kita terutama mahasiswa itu harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan baru dan jiwa entrepreneurship. Saya kira itu kunci supaya alumni kita itu nanti menjadi alumni-alumni yang tidak kalah bersaing dengan perguruan tinggi manapun. Betul Prof. Jadi memang salah satu juga nggih Prof sebagai visi misi Unipma ini bahwa kita menciptakan entrepreneur yang unggul begitu, meskipun memang ada di dunia pendidikan, berasal dari dunia pendidikan, kemudian mungkin mimpinya masih banyak Prof, yang lain masih pengen jadi PNS dan seterusnya, masih mau jadi pegawai begitu nggih Prof, tetapi kenyataannya beberapa tahun terakhir ini kita memang harus meningkatkan sekali jiwa entrepreneur sebagai salah satu solusi begitu nggih Prof, karena kemunduran ekonomi dan juga data pengangguran sarjana itu kan sekitar 600.000 lebih. Prof, itu yang harus diantisipasi oleh kita. Betul Prof. Jadi memang tingkat pengangguran yang tinggi sekali dan ini kenyataan nggih Prof. Jadi berdasarkan data ini kok sudah S1 tapi belum dapat kerja, ngoten nggih Prof. Padahal kalau zaman dulu S1 ini sudah luar biasa nggih Prof. Nah,
investasi terhadap pendidikan sudah tinggi, tetapi bentuk dari pekerjaan juga sangat terbatas begitu. Jadi kemungkinan besar entrepreneur adalah solusi terbaik, ya Prof. 2025 dan seterusnya ini akan menjadi bentuk ikon dari pekerjaan teman-teman generasi muda terbaru begitu, nggih Prof. Jadi itu yang disampaikan Prof Parji. Prof, kemudian mungkin ada tips trik menghadapi hal-hal baru yang menjadi tantangan lebih begitu Prof, terkait dengan entrepreneur dan seterusnya begitu Prof. Ya saya kira memang kita hidup di era yang kompleksitasnya tinggi. Betul. Orang menyebut sebagai era disruptif, ya, betul. Era perubahan yang terus menerus. Ya, betul, kadang-kadang cepat sekali, maka ke depan itu ya dibutuhkan orang-orang yang satu, dia harus mudah sekali adaptasi dengan perubahan. Kalau orang Jawa bilang jangan kagetan, jangan gumunan, jangan mudah heran, jangan kaget, jangan shock culture. Maka itu dibutuhkan kesiapan. Nah, kesiapan wawasan, kesiapan yang lain. Kuncinya kalau revolusi industri 4.0 itu kan ada 3 Mbak. Jadi yang pertama harus diperkuat literasi datanya mengenai big data, itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah literasi teknologi. Jadi cloud computing, robotik, kemudian artificial intelligence, itu D3 printing, itu menjadi hal yang nanti akan mendominasi kehidupan. Maka itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dihindari. Dan yang ketiga, meskipun kita maju teknologinya, jangan lupa basis karakternya harus bagus. Maka yang ketiga adalah literasi humanitis. Akhlak, akhlak, kemudian budi pekerti, itu juga, mohon maaf ya, sekarang ini juga mengalami proses dekadensi, mengalami kemerosotan. Maka ini PR kita berat dalam bidang pendidikan itu. Prof. Jadi kalau kita orientasinya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu kan ada beberapa dimensi yang kita harus perkuat gitu. Iya, Prof. Menarik sekali. Prof. Menarik sekali. Saya ulas sedikit nggih Prof, karena memang terkait dengan transformasi digital dan juga literasi humanitis begitu nggih Prof. Nah, ini kalau di dunia pendidikan kita kan, kalau kita tarik ke kampus ngaten nggih Prof. Masalah terbesar baik dosen maupun mahasiswa ini kan AI nggih Prof, artificial intelligence ini. Baik kita sebagai dosen juga kadang sedikit saja mengkoreksi, wah terlewat karena mereka pakai ChatGPT dan seterusnya. Nah, ini menurut Prof Parji, kita sebagai mahasiswa dan dosen ini memposisikan diri seperti apa Prof terkait dengan literasi digital? Saya sekedar mengutip ini ya, Bu Wamen ya, Prof Stella itu. Jadi orientasinya AI tidak dilarang, tetapi saya kira memang kita juga harus memperkuat basis-basis ini ya, karakter kita secara original gitu. Jangan sampai semuanya mengandalkan ini teknologi karena nanti akan ini mengurangi kreativitas anak-anak. Di beberapa negara Skandinavia, di negara maju sekarang ini sudah ada tren untuk kembali ke tulis tangan, kembali ke buku, kembali ke konvensional karena apa? Ternyata digitalisasi terutama untuk anak-anak ini pendidikan dasar itu mengalami ini lebih merugikan. Kreativitasnya, inovasinya, kemudian daya juangnya itu menjadi kurang. Wah, menarik. Karena mereka ini ya terlalu mengandalkan artificial intelligence, teknologi, ChatGPT itu ya, apapun lah namanya. Sehingga saya kira kita di dunia kampus juga harus bisa memadukan. Mohon maaf ya Mbak, saya ini ngajar di Pasca S2, tapi seringkali kalau ujian saya atau mungkin tugas-tugas kadang-kadang misalnya mereview artikel ilmiah gitu. Saya enggak mau kalau diketik. Saya minta pakai jadul tulis tangan ya. Jadi mahasiswa ini masih menulis tangan. Masih beberapa tugas kalau makalah ya rata-rata masih anu lah ya. Tapi kalau
beberapa untuk mereview artikel dan sebagainya saya dikembalikan lagi saya minta Prof. tulis tangan aja karena luar biasa. Mungkin lebih original, betul lebih kreatif ya Prof. Kreatif, lebih apa gitu ya. Baik. Jadi memang transformasi digital ini secara keseluruhan ya tidak boleh menghambat faktor-faktor humanity. Oh baik, aspek-aspek kemanusiaan harus baik, tetap depan karena jangan sampai kita nanti menjadi korban kemajuan teknologi. Istilahnya kalau dalam ini ya hubungan antara manusia dan teknologi jangan sampai kita itu menjadi objek dari teknologi. Jadi dalam menghadapi era teknologi manusia tetap harus menjadi subjek yang ngatur manusianya. Itu jangan sampai kita stres diatur oleh teknologi. Gitu. Wah ini agak sudah masuk ke situ ya Prof. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bahkan kita sendiri dituntutnya wah semuanya harus pakai teknologi begitu nggih Prof. Dan memang terasa sekali mungkin saya bagian dari generasi dari dua Prof, dua era nggih yang dulu masih semua ujian saya ingat. Saya juga alumni Unipma Prof. Jadi saya ingat sekali dulu ujiannya masih di kelas, kemudian kita ujian tulis begitu nggih Prof. Seluruh proses pembelajaran masih aktif di kelas, kemudian sekarang sudah banyak sekali berubah dan mungkin memang ada kelebihan, ada kekurangan Prof. Dan luar biasa sekali tadi Prof. Parji sudah menyimpulkan sedikit. Mungkin ada pesan Prof buat teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen itu kalau terkait dengan AI ini bagaimana ya kita harus lebih waspada terhadap tantangannya begitu Prof. Kalau mau dihindari tidak bisa gitu nggih Prof. Ya eranya adalah era digital. Maka kita memang ekosistem dunia itu sekarang ini wajib IT, teknologi informasi, digitalisasi itu menjadi hal yang mewarnai kehidupan kita tidak bisa kita tolak ya. Tapi di sisi lain tentu diperlukan beberapa kompetensi yang bisa mendorong kita untuk tetap kreatif, inovatif ya. Kemudian berbasis yang ini yang penting. Kalau Indonesia jangan lupa kearifan lokal kita. Berbasis karakter nilai-nilai Pancasila kita. Berbasis bagaimana kita membangun ini ya sistem sosial gotong royong dan jangan sampai anak-anak kita itu mengarah kepada hal-hal yang semakin individualistis, semakin terpisah dari komunitas sosialnya karena mereka sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Itu nggak bisa dihindari tapi yang diminimalisir begitu bisa diminimalisir, bisa direduksi ya dengan sistem-sistem pendidikan yang mungkin bagus. Jadi memang kembali lagi tantangannya kalau saya bisa menyimpulkan begitu nggih Prof. Kita sebagai dosen gitu nggih, pekerjaan kita sebagai dosen, sebagai pendidik, sebagai pembimbing ini erat sekali nih kaitannya dengan teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya transformasi digital ini ya bisa menjadi penghambat, bisa menjadi pendukung begitu nggih Prof di dalam kelas gitu Prof. Kemudian kalau terkait dengan kita punya sarjana dan vokasi begitu Prof. Kira-kira apakah berbeda Prof tantangan dari teman-teman S1, teman-teman vokasi dan juga beberapa level yang lain begitu Prof. Jadi, pasca nggih lanskap ketenaga kerjaan, lanskap peluang kerja itu sekarang kan lebih naik dinamis lagi dan lebih terbuka. Lebih terbuka. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tertentu, misalnya kalau kita kerja di bank, sekarang tidak harus dari sarjana ekonomi atau manajemen, tapi dia lebih menerima itu multidisiplin, luas gitu. Nah ini saya kira itu juga peluang bagi kita semuanya. Nah, yang penting itu dia punya nilai lebih ya. Saya pesan pada mahasiswa kita jangan hanya kuliah saja. Harus meningkatkan kemampuan, kompetensi terutama teknologi, kemampuan bahasa asing harus diperkuat. Dan jangan lupa karakternya yang bagus gitu ya karena dari hasil riset. Kalau saya lihat, saya baca itu keberhasilan orang dalam berkarya, bekerja di masyarakat itu kan dari 20 item, mohon maaf ya Mbak ya, itu IPK
Ya, itu penting, tapi menarik urutannya nomor 17 saja. Oh gitu ya Prof, dari yang 20 nomor ya, Prof. 1 itu apa? Kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi, Punya leres, keramah-tamahan, ada etika, kemampuan analisis yang mendalam, baik, kemampuan bahasa. Jadi rupanya soft skill, ya, life skill, ya, soft skill. Jadi kampus kita harus bisa memadukan 3 itu. Baik. Jadi soft skill, life skill, hard skill. Kampus yang baik harus bisa memadukan itu. Supaya tambah PR lagi nih, Bro. Ya, jadi memang kalau banyak ya, Bro. Kita bicara pendidikan itu tidak ada habis-habisnya ya. Tapi ya itu kira-kira itulah. Baik, tadi wah garis besarnya ditambah lagi nih Prof, ternyata tantangannya tidak sekedar upskilling tetapi skillnya ini dibagi lagi begitu nggih Prof. Kita sebenarnya dalam proses mencapai begitu nggih Prof, mencapai tujuan tertentu ini adik-adik mahasiswa atau sobat-sobat Unipma ini harusnya dibekali dengan peningkatan soft skill, kemudian hard skill, kemudian life skill. Sedikit bocoran ya teman-teman, berdasarkan riset tadi Prof Parji menyampaikan IPK penting gitu ya Prof. Tapi bukan hal yang utama. Ya. Betul Prof. Jadi IPK itu tetap penting karena kapasitas intelektual yang baik itu akan mudah diajak untuk berpikir kreatif, inovatif, kritis ya, gitu. Betul, Prof. Tapi ternyata itu tidak cukup. Betul. Artinya kalau ada orang yang pandai tapi misalnya egonya tinggi, nggak bisa kerjasama dengan yang lain, itu nggak akan sukses. Agak susah ya Prof. Nah saya bisa jadi rektor berkali-kali kan bukan karena apa-apa, yang milih kan teman-teman. Betul Prof. Pasti nomor 1 itu kemampuan komunikasi, etika, kemudian keramah-tamahan, mungkin ya. Bisa saya simpulkan Prof. Meskipun IPK saya ya bagus. Jadi sebenarnya dua-duanya ya Prof. Ya yang bagus ya perpaduan itu gitulah ya. Jadi sebenarnya bagus gitu Prof kalau dua-duanya bisa tercapai antara hard skill, life skill dan juga soft skill begitu. Kalau rata begitu itu akan lebih baik nggih Prof. Tadi mungkin bisa diulas sedikit nggih Prof dulu prosesnya dari Prof Parji ini kalau berbicara tentang life skill, hard skill ini Prof Parji memaknai diri sendiri kemudian bisa berhasil dengan luar biasa nggih Prof. Tadi memimpin selama hampir 16 tahun gitu Prof. 16 tahun untuk Unipma dan memang teman-teman beliau benar menyampaikan bahwa ini pilihan teman-teman begitu nggih Prof. Jadi secara kapasitas karakteristik itu memang ada di Prof Parji. Nah, itu mungkin bisa sedikit diulas Prof. Terima kasih. Jadi saya itu menjadi dosen di IKIP dulu ya, PGRI Madiun itu mulai tahun 1990. Oh, nggih, Prof. Ketika usia mungkin 23 tahun ya. Masih sangat muda ya, Prof. Kuliah dan ya saya bersyukur kemudian usia 32 tahun, 99 saya sudah terpilih sebagai pembantu rektor. Termuda kayaknya. Masih muda loh Prof sekarang. 2 periode ya. Kemudian lanjut 2006 itu juga terpilih rektor ya. Rektor itu juga katanya orang-orang termasuk salah satu rektor yang termuda juga. Pada waktu itu sekitar 39 tahun. 39 gitu. Prof. Nah kuncinya apa ya, saya kira kita harus mampu membangun teamwork yang baik, kolaborasi, kerjasama. Saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai orang yang paling pintar, paling pandai, paling menguasai gitu ya. Tapi bagaimana tanda petik ya, bisa mengkolaborasikan kemampuan kita itu dengan teman-teman yang lain yang mungkin sebenarnya lebih hebat, lebih pintar gitu. Mbak kan tahu ya bagaimana proses pengembangan atmosfer di Unipma itu selalu saya dorong bahwa setiap dosen, setiap mahasiswa itu bisa berkarya, kita beri panggung yang seluas-luasnya, bahkan mohon maaf lah tahun-tahun itu juga kita merintis program kreativitas mahasiswa yang sangat fenomenal, karena pada titik tertentu Unipma, PGRI itu menjadi salah satu perguruan tinggi yang langganan PIMNAS, kemudian program kreativitasnya mahasiswa di Jawa Timur itu selalu nomor 1, nomor 2, bahkan kita pernah nomor 1, pernah nomor 8 tingkat nasional itu
Ya itu kan tidak teman-teman mudah. yang pintar, teman-teman yang pintar. Tapi kuncinya atmosfer. Betul. Karena kalau tidak ada atmosfer nggak mungkin itu bisa terlaksana. Nah itu mudah-mudahan terjaga sampai sekarang bisa ditingkatkan lagi terus sehingga ya itulah kira-kira Mbak. Saya juga menjalani perjalanan hidup itu ya ini ikhlas saja ya, mengabdi. Jadi ikhlas, kemudian sepenuh hati. Penting itu. Betul. Maka ya ini ya menjadi dokter yang pertama, kemudian alhamdulillah guru besar Profesor yang pertama itu menurut saya juga atas dorongan orang-orang di sekitar saya. Betul, jadi kalau enggak ekosistemnya enggak mendukung itu ya sulit lah. Ya, kira-kira begitu. Prof. Saya sendiri anak petani kecil ya Mbak ya, yang berangkat dari desa itu ya memang nilai-nilai ini ya, nilai-nilai integritas itu selalu diajarkan. Integritas dan mungkin literasi humanitis ya Bro. Humanitisnya itu penting, menghargai orang, menghargai sesama, tidak merendahkan orang lain, dan mampu mengkolaborasikan kemampuan yang banyak itu menjadi satu kekuatan. Itu ya itu aja sih rumusnya. Ini Sobat Unipma kayaknya sudah dirangkum, beliau menyampaikan apa yang menjadi kunci sukses begitu nggih Prof di tengah tantangan dunia pendidikan yang memang luar biasa begitu. Nah, mungkin terakhir Prof, kira-kira Prof Parji ini mempunyai Prof sedikit kesimpulan bagi arah kebijakan pendidikan 2025, kemudian kalau diintegrasikan dengan pendidikan di Unipma ini harus seperti apa secara global begitu Prof? Ya Mbak Ros, jadi saya kira memang tantangan kita sebagai sebuah bangsa itu adalah peningkatan kualitas SDM. Betul. Itu yang harus menjadi concern kita, concern pemerintah. Kebijakan pemerintah saya kira juga harus mendorong bagaimana kita mempunyai kualitas SDM yang bagus, mempunyai kreativitas, inovasi gitu ya. Kalau kita rangkum tantangan dalam abad 21 itu yang pertama kan critical thinking. Betul, Bro. Ya, yang pertama critical thinking, yang kedua itu kreativitas. Yang ketiga harus mampu membangun kolaborasi. Betul, Bro. Bangsa ini bisa maju, kampus ini bisa maju kalau ada kolaborasi yang baik. Kolaborasi antar dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, kolaborasi kampus dengan pemerintah daerah, kolaborasi kampus satu dengan kampus yang lain, itu kolaborasi, kunci. Kemudian yang keempat communication. Komunikasi harus terus dibangun, dan saya selalu menambahkan yang C, yang kelima itu adalah karakter. Nah, karakter itu basis utama. Iya, jadi kalau problem kita hari ini misalnya ya, yang masih menjadi problem besar misalnya korupsi di negara kita sangat besar, itu berarti apa? Problem karakter. Nah itu mungkin nanti podcast berikutnya. Siap nggih Prof? Baik. Sangat insightful sekali Prof. Saya juga menjadi terbuka ini tadi lebih banyak begitu nggih Prof, ketika di satu sisi kita berpikirnya maju sekali dengan proses 4C yang pertama begitu nggih Prof, kemudian mengintegrasikan dengan transformasi digital yang berhubungan dengan critical thinking, creativity, kemudian kolaborasi nggih Prof, dan 4C yang pertama ini luar biasa terintegrasi dengan pendidikan yang sekarang. Tapi satu tadi yang ditambahkan oleh Prof Parji adalah karakter. Sedikit berbeda memang Prof, kami sendiri di generasi kami juga merasa sedikit berbeda atmosfernya ketika karakter ini dibahas lebih dalam begitu nggih Prof. Jadi saya bisa bilang di situ ada kesenjangan. Jadi mungkin nanti di podcast selanjutnya ya Prof. Kasih pemanasan aja. Kalau teorinya Thomas Likona itu untuk tahap karakter itu kan yang pertama itu pemahaman dulu, tapi tidak cukup. Yang kedua harus masuk pada penghayatan. Betul, Prof. Jadi pertama itu knowing the good, yang kedua loving the good. Ya, jadi tidak cukup itu pemahaman, mencintai. Nah, yang problem kita hari ini di mana-mana, di masyarakat kita di Indonesia itu adalah acting the good-nya, pengamalannya. Tapi itu podcast berikutnya. Sudah di-spill ya Sobat Unipma. Jadi Prof Parji akan segera
segera tayang di podcast selanjutnya bahwa tadi beliau sudah sampaikan terkait dengan C yang terakhir menghadapi tantangan dari dunia kebijakan pendidikan yang terbaru ini adalah karakter begitu nggih Prof. Dan ada banyak nih Prof, levelnya agak sulit ini. Nah saya sendiri coba berbalik ini ke diri saya. Wah sudah di mana ya Prof begitu nggih. Jadi yang memang paling berat tadi disampaikan kemungkinan tantangan ini terbesar dari kita sendiri nggih Prof di dunia pendidikan terkait dengan kebijakan dan juga transformasi dan juga kemajuan teknologi ini berbalik lagi terhadap karakter begitu nggih Prof. Jadi itu kesimpulan yang bisa disampaikan dan juga sudah disampaikan diperjelas oleh Prof Parji dan akan diperjelas lagi. Nanti boleh dinantikan nggih Prof. Boleh, jadi siap, kami akan mengundang lagi untuk podcast selanjutnya terkait dengan karakter dan juga tantangan pendidikan Indonesia. Begitu nggih Prof. Prof Parji matur nuwun sangat sudah berkenan rawuh nggih. Jadi mohon maaf Prof kalau mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan bisa disampaikan. Sobat Unipma demikian dari Prof Parji, luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman kita berbalik lagi terhadap apa yang sudah kita bahas begitu nggih Prof. Memang arah kebijakan 2025 ini ada sedikit perubahan, modifikasi dan juga mungkin menambah nggih Prof. Memperluas begitu. Jadi arah kebijakan yang memang sudah dirancang baik ini sudah selayaknya kita juga sinergi kita sebagai bagian dari perguruan tinggi dan juga insan dari pendidikan itu bisa disinergikan secara bagus. Nah, Prof Parji sudah menyampaikan banyak buat teman-teman, baik tadi tipsnya, baik latar belakang permasalahan dunia pendidikan yang ada sekarang dan bagaimana solusinya begitu nggih Prof. Senyampang akan segera kita undang beliau lagi untuk pendidikan karakter Prof. Karena memang ini saya pikir juga bagian penting Prof. Saya sendiri sudah kemana-mana tetapi memang balik lagi yang dirindukan adalah local wisdomnya Prof. Jadi ketika kita melihat di sana tidak ada apa yang sudah diajarkan terkait dengan karakter ini memang berat begitu Prof. Baik, terima kasih Sobat Unipma, terima kasih Prof Parji sekali lagi. Mohon berkenan untuk podcast selanjutnya. Jadi teman-teman Sobat Unipma jangan lupa untuk podcast kali ini bisa di like, subscribe dan juga kunjungi website kami yang terkait dengan Unipma. Kita juga ada Instagram, media sosial yang lain, Instagram, YouTube, kemudian TikTok dan juga Facebook, Twitter dan lain sebagainya yang beridentitas Universitas PGRI Madiun Official begitu. Terima kasih Prof Haji, terima kasih Sobat Unipma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.